Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2, yang mana hari ini akan saya bahas 2 ayat dalam surat Fussilat atau Hamim Sajdah, yang ayatnya nomor 22 sama 23. Maka pada saudara Afif, kami persilakan untuk membacanya 2 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum donukumul ladzi donantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khosirin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan 2 ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan 2 ayat tersebut menurut qawaidnya, kemampuan saya menjelaskannya. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'al li minal muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kuntum tastatiruna an tashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, ayat nomor 22. Wa dzalikum donukum allazi donantum bi rabbikum ardakum wa asbahtum minal khosirin. Ayat nomor 23. Maka akan saya jelaskan menurut qawaid kedudukan kalimat per kalimatnya. Wauli ditartibi aja. Ma ini nafi. Kuntum. Nah, kuntum, kun ini berasal dari kana ya. Nah, kalau ditasrifi menurut lughawinya yaitu berasal dari kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Nah, berarti terus turun kunta, kuntu. Nah, itu kuntum. Nah, berarti tumnya ini sebagai isim dari kana. Karena ada manafi ini menjadi fi'il tamliyah. Tastatiruna, ya. Kamu, nah, katanya ini sama sesuai dengan tumnya ini, antum berarti ini domir rofa, tanda rofanya waw dan nun ini. Nah, berarti kuntum tastatiruna, tidaklah kamu sekalian adalah bersembunyi. Nah, ini berasal dari sataro, nah, dengan wazan ifta'ala. Nah, ini wazannya ifta'ala dia. Nah, ini wazannya ini. Berarti sataro aslinya itu sataro. Nah, sataro sembunyi, menutup. Antas hada. Antas hada ini, an ini masdaria, an masdaria. Berarti ini mas, artikan saja masdarnya. Nah, gitu ya. Jadi syahadan. Nah, aslinya itu syahadan. Nah,
kan ini mansub. Nah, karena an itu masdarkan saja. Jadi kamu sekalian adalah tidak akan bersembunyi min. Nah, ini ada minnya. Dari. Nah, itu. Jadi binasbil khofid. Nasobnya sahadan ini karena dibuang huruf jar. Itu min, berusaha min atau ba atau ilah. Nah, jadi binasbil khofid, buang huruf jarnya. Nah, gitu. Jadi kamu sekalian tidaklah kamu sekalian bersembunyi antas hada. Ini dari penyaksian. Nah, gitu. Artikan saja masdarnya dia. Nah, sam'ukum, di pendengaran kamu sekalian dan penglihatan kamu sekalian dan kulit-kulit kamu sekalian. Jadi atas kamu sekalian. Jadi kita ini tidak bisa menghindari atau bersembunyi dari penyaksian daripada pendengaran, penglihatan dan kulit yang kita miliki itu. Jadi kita tidak bisa lari daripada penyaksian daripada anggota tubuh kita. Apabila kita melakukan suatu amalan apapun juga, ya, akan tetapi walakin donantum, kamu menyangka. Nah ini bahwasanya Allah itu layak lamu kasiron mimma tak malu, tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kamu lakukan. Nah, jadi anna ini karena menempati tempatnya maf'ul bih daripada donantum. Tumnya ini fa'il daripada donantum. Ya. Bahwa dia menyangka, kita orang kafir, orang ya semuanya dah. Terutama orang kafir, dia menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui perbuatan kita, ya, dari apa-apa yang kita lakukan. Nah, nih, maksudnya ayat itu seperti itu. Jadi kita ini kalau melakukan suatu ini terutama pada orang kafir, ya. Kalau orang muslim jelas mengetahui, dia itu pasti bersaksi dia. Semua apa yang kita lakukan itu orang mukmin atau orang muslim itu mengakui bahwa semua anggota tubuh kita ini akan menjadikan saksi di hadapan Allah nanti. Ya. Walaupun yang bicara ini pasti nanti akan dijadikan saksi. Apa kamu melakukan seperti ini? Nah, kalau kita mengingkari nggak bisa, pasti semua anggota tubuh daripada kita ini akan menjadi saksi. Ayat inilah yang menunjukkan bahwa semua anggota tubuh itu akan menjadi saksi bagi si pelakunya yang mempunyai anggota tubuh itu. Jadi orang kafir itu menyangka kamu sekalian ini orang kafir loh ya. Akan tetapi kamu sekalian itu menyangka, mengira bahwasanya Allah itu tidak akan mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka kamu sekalian lakukan. Nah ini orang kafir itu beranggapan seperti itu. Wadzalikum donnukum allazi donantum bi rabbikum ardakum fa'asbahtum minal khosirina. Wow ini ditartib aja ya. Zalikum ini isim isaro, berarti menunjukkan, ya, kamu sekalian, demikianlah kamu sekalian. Donukum menyangka kamu, persangkaan kamu. Nah ini zalikum itu mutada, donukum khobar mutada. Karena apa? Ini semua marfu dia. Nah, ini juga marfu ini. Zalikum. Isi misaro itu pasti menempati tempatnya marfu. Ya. Jadi mutada dia khobar donukum. Jadi demikianlah penyangkaanmu. Nah, itu. Jadi orang kafir itu menyangka seperti ini. Nah, yang mana
kamu sekalian menyangka kepada Tuhan kamu sekalian. Dia Allah telah menyesat menjerumuskan ardakum, menjerumuskan itu membinasakan lah paling enak itu kamu sekalian. Jadi sangkaan orang-orang kafir itu seperti ini, bahwa Allah itu tidak akan mengetahui apa yang kita perbuat. Kalau dia berbicara seperti itu, berarti dia itu menyangka bahwa Allah itu akan menyangkakan kita orang. Maka fa'asbahtu minal khosirin, maka asbahtu, asbaha ini fi'il nakis, awas ya, latum sini ini isimnya bukan fa'il. Kalau kana tadi kan fa'ilnya dia. Nah, ini temannya kana, temannya kana ini asbahtu. Jadi kamu sekalian adalah termasuk orang-orang yang rugi. Ini khobar daripada isim asbaha itu. Gitu. Jadi bukan maf'ul bihnya lagi dia itu. Jadi menjadi isimnya asbaha, khobar daripada isim asbaha. Jadi orang-orang kafir itu menyangka, mengira, ya, bahwasanya itu Allah itu akan akan menjerumuskan kamu sekalian. Kalau orang kafir itu seperti perasaan menyangkanya seperti itu, maka kamu sekalian orang kafir itu termasuk orang-orang yang rugi. Khosirina, ini isim fa'il daripada khosaro. Ini jadi keterangan saya ini mengenai surat Al-Fussilat ayat nomor 22 dan 23 ini menunjukkan bahwa prasangka-prasangka buruk kepada Allah itu akan menimbulkan suatu kerugian di yaumil akhir nanti. Ini ada hadis wa akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibnu Mas'udin qala kuntu mustatiron bi astaril Ka'bati. Nah, ini kan sama dengan kana tadi itu ya, ini kuntu. Ini berasal dari kana. Tunggu ini adalah fa'il sebagai isim ya, bukan sebagai fa'il lagi nih, menjadi isimnya ini. Saya bersembunyi adalah mustatiron, ini khobar daripada kana tadi itu. Mustatiron ini bersembunyi, ini khobar isim kana. Gitu. Jadi saya bersembunyi, jadi Ibnu Mas'ud ini bersembunyi ya di astaril Ka'bati, di tirai-tirai Ka'bah. Dari Ka'bah dulu itu ada tirainya, ada selambu lah taruh. Makanya sampai sekarang itu kan ada selambunya itu, kiswah istilahnya itu. Iya. Jadi zaman masih ada Rasulullah juga ada selambunya, tirainya ada. Gitu. Makanya sekarang itu masih dilestarikan. Jadi itu bukan bid'ah, bukan bid'ah itu. Memang iya, memang zamannya Rasulullah sudah ada itu. Gitu. Jadi bukan kan zamannya penguasa-penguasa yang ada di situ, bukan. Itu sudah ada, zamannya Rasulullah sudah ada tirainya. Makanya ini Ibnu Mas'ud bersembunyi di antara di tirai-tirainya Ka'bah ini. Maka setelah itu datang 3 orang, satu Quraisy ya, bangsanya sendiri ya, golongannya Ibnu Mas'ud sendiri ya, orang Quraisy, watakfiyani, jadi 2 suku takfi ya, takfi ya, ini tahu lah ya apa suku apa ini orang ya, atau takfiyun wakurosiyani, atau
satu suku Takfif ya, dan 2 orang Quraisy. Nah, gitu. Dia tuh datang ke di Ka'bah itu. Nah, sedangkan Ibnu Mas'ud waktu-waktu itu bersembunyi di tirai-tirai Ka'bah. Ya, yang satu itu ketiga-tiganya itu kasirul lahmi butunahum ya. Jadi ketiganya itu gendut, nah, perutnya gendut. Nah, tapi kolidun fakihi buluhum, akan tetapi dia sedikit ilmu agamanya. Nah, jadi wadahnya gemuk ya, perutnya tuh gemuk ya, tapi di dalam pengertian agamanya dia itu sedikit. Maka ketiganya itu berkata-kata, fatakallamu bikalami lam asma'hu. Nah, ketiganya mereka itu berkata-kata dengan perkataan yang tidak didengarnya. Jadi bisik-bisik lah taruhlah gitu, tidak sampai keterdengaran orang lain. Padahal pada waktu itu kan Ibnu Mas'ud bersembunyi mustatiron bi astaril Ka'bati ya. Jadi orang ketiga orang itu tidak mengetahui kalau di daerah di Ka'bah itu ada Ibnu Mas'ud yang bersembunyi. Maqala akaduhum ataruna annallaha yasma'u kalamana hadza. Ya, salah satu daripada ketiga orang itu berkata, apakah kamu melihat bahwasanya Allah itu mendengar ucapan kita ini? Nah, gitu. Jadi salah satu umpamanya saya Mas Hafid, terus sama ada orang lain lagi 3 ya. Nah, yang 2 ini orang Quraisy, yang 1 orang Kifti ya. Ini berkata, salah satu daripada orang ketiga itu berkata, tahu apakah kita ini berbicara ini Allah mengetahui. Nah, gitu. Maka yang 1, yang 2, tadi yang 1, yang 2 berkata, Pakola akhoroni ya, yang kedua tadi berkata, inna idza rafa'na aswatana sam'ahu. Nah, karena ini kan 2 orang itu ada alimnya ini, bukan inna, bukan sungguh, kami sungguhkan. Jadi jika ini aslinya jika apabila kami mengangkat menyaringkan suara aswatana ya, sam'ahu, Allah pasti mendengarnya lah. Ini prasangkaan, penyangkaan seperti itu ya. Dan lagi wow dan inna, jika apabila, jadi kedua alifnya ini memang di hadisnya seperti itu, tapi tidak ada harokat. Alhamdulillah saya bisa memberi harokat seperti ini. Wa inna, dan sungguh jika apabila lam tarfa'hu, tidak meninggikan menyaringkan perkataan kita, nah, lam yasma'hu, Allah itu tidak akan mendengarkannya. Nah, ya. Jadi kalau bicara orang bertiga yang tadi itu ya, kalau kita berbicara secara bisik-bisik lah, taruhlah gitu, Allah tidak akan mendengar ya. Tapi kalau kita bicara itu dengan keras, nah, Allah pasti mendengarkannya ya. Ya, gini, jika apabila kami tidak meninggikan ya suara tadi itu, perkataan itu, Allah itu tidak mendengarnya. Nah, ini penyangkaan yang keliru ya. Pakola akhoroni ya, ini bicara lagi yang kedua tadi itu. Ini sami'a minhu syai'an. Jika di Allah itu mendengarkan sesuatu daripada perkataan kita,
sami'ahu kullu. Allah itu mendengarkan semuanya. Nah, jika dia Allah itu mendengar sedikit pun dari sesuatu yang kita bicarakan, maka dia itu akan mendengarkan semuanya. Wazakartu, maka saya melaporkan kepada Rasulullah hal-hal seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud itu mendengarkan seperti itu perkataannya itu, karena dia bersembunyi ya, mustatiron fi astaril ka'bati. Ibnu Mas'ud sendiri yang berbicara ini, yang mengeluarkan hadis ini, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat sebagai penulis, sekretaris lah, taruhlah gitu. Jadi maka dia itu mendengarkan seperti itu, dia lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak langsung menjawab, maka turunlah wahyu dari Allah, ayat nomor 22 dan 23. Wama kuntum tastatiruna antasata alaikum sam'ukum wala absorukum wala juludukum, al-ayah sampai minal khosirin. Nah, gitu ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya 4.164. Kalau Muslim juz 4. Nanti saya ulangi lagi ini karena saya lupa tadi itu, sudah saya tulis cuma ini enggak mau. Jadi supaya nanti dijelaskan oleh Mas Afif ya, nanti saya kasih tahu itu. Saya punya hadisnya ini Al-Bukhari, kalau tidak salah 4124. Kalau di Muslim itu 2102 berapa. Nanti saya kasih tahu sama Mas Hafid supaya dimasukkan di dalam YouTube-nya itu. Sekali lagi, jadi orang-orang kafir itu menyangka bahwa semua perbuatan kita ini ya tidak akan diketahui oleh Allah ya. Kebanyakan perbuatan kita ini, orang kafir itu melakukan suatu apapun juga, kemaksiatan apapun juga ya, tidak akan diketahui oleh Allah, padahal semuanya itu akan disaksikan oleh anggota tubuh kita. Jadi ayat inilah menunjukkan kita ini selalu diawasi oleh Allah melalui malaikatnya gitu. Nah, walaupun saya si ngomong ini juga gitu sama, masih Mas Afif ini juga gitu, datang ke sini itu catat, diketahui saksinya itu semua anggota tubuhnya dia. Saya juga gitu. Apalagi yang di sekelilingnya itu akan menjadi saksi bahwa betul-betul si A, si B ini melakukan seperti ini ya. Saya cukupkan sekian pengajian saya, mudah-mudahan saya mempunyai pengajian ini mendapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.